Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumi, setiap insan dilahirkan membawa cahaya yang sama, sebuah kesadaran murni yang tak ternodai oleh dunia. Sebelum nama diberikan, sebelum suara pertama menangis terdengar, ada kesunyian yang begitu dalam. Dalam kesunyian itu, kesadaran hadir tanpa bentuk, tanpa kata, hanya ada rasa keberadaan yang begitu suci. Namun, perjalanan hidup menuntun pada arah yang berbeda. Dari bayi yang polos menjadi manusia yang penuh dengan keinginan, terikat pada dunia, terhanyut dalam suara-suara yang berisik. Lalu, kapan terakhir kali diam sejenak, merasakan denyut kehidupan yang sebenarnya, yang tidak tergantung pada apapun di luar diri? Mari bayangkan sejenak, langit malam yang luas dihiasi bintang-bintang yang berkelip, seakan berbisik tentang asal-usul. Bumi yang dipijak pun terus berputar, seolah mengingatkan bahwa setiap langkah selalu menuju pulang. Namun seringkali manusia lupa arah pulang itu sendiri. Kesadaran, sebuah kata yang sederhana, namun mengandung samudra makna. Kesadaran bukan sekadar menyadari dunia di luar sana, tetapi juga kesadaran akan siapa diri ini, dari mana datangnya, dan kemana akhirnya akan kembali. Dalam setiap napas yang keluar dan masuk, ada rahasia yang sering terlewatkan. Pernahkah benar-benar disadari bahwa hidup ini hanyalah satu lingkaran besar? Dari kesadaran menuju kesadaran, dari awal yang suci menuju pulang yang murni. Dunia modern telah menjauhkan manusia dari dirinya sendiri. Hiruk-pikuk, ambisi, persaingan, semua membuat lupa bahwa hidup sejatinya adalah perjalanan pulang. Pulang ke dalam, pulang ke asal, pulang ke cahaya yang dulu pernah menyapa. Rumi pernah berkata, "Janganlah merasa asing di dunia ini. Engkau datang dari rumah dan pada akhirnya akan kembali ke rumah." Kata-kata ini mengandung pesan yang begitu dalam. Hidup bukan sekadar garis lurus dari lahir hingga mati, melainkan sebuah lingkaran, sebuah tarian, sebuah perjalanan dari kesadaran menuju kesadaran kembali. Maka mari berhenti sejenak. Rasakan hening di antara detik yang terus bergerak. Rasakan kehadiran yang tidak bisa ditangkap oleh mata, namun dapat disentuh oleh hati. Kesadaran bukanlah sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang perlu dibuka kembali. Ia sudah ada sejak awal, hanya saja tertutup oleh kabut dunia. Disinilah perjalanan batin dimulai. Dari kesadaran biasa yang terbatas, menuju kesadaran yang melampaui batas, dari pengetahuan yang hanya tertulis, menuju pengalaman yang tak terkatakan, dari melihat dengan mata, menuju menyaksikan dengan hati. Perjalanan ini bukan perjalanan keluar, melainkan perjalanan ke dalam. Setiap manusia akan melewatinya, cepat atau lambat, sadar atau tidak, karena pada akhirnya semua akan kembali. Pulang pada kesadaran yang pertama, pulang pada kesadaran yang abadi. Sebelum jasad terbentuk, sebelum nama terucap, sebelum dunia ini dikenali dengan segala hiruk-pikuknya, ada satu momen agung yang menjadi saksi perjalanan ruh manusia. Dalam keheningan yang tak dapat dibayangkan oleh waktu, dalam ruang yang tak dapat diukur oleh jarak, ada sebuah peristiwa yang menjadi asal dari segala kesadaran. Al-Quran mengisahkan, ketika seluruh ruh dikumpulkan, Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu?" Dan semua menjawab dengan lantang, "Bala syahidna, benar kami bersaksi." Itulah saat pertama manusia sadar akan asal-usulnya, kesadaran murni, tanpa keraguan, tanpa tabir. Sebuah ikrar bahwa kehidupan ini bukan sekadar perjalanan singkat, melainkan sebuah pulang yang panjang. Pada momen itu,
Manusia tidak mengenal nama, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal status. Yang ada hanyalah kesadaran penuh akan Sang Sumber. Inilah yang dalam bahasa para arif disebut fitrah, keadaan suci, keadaan yang bersih dari noda dunia. Namun ketika ruh itu diturunkan ke dalam tubuh, perlahan kesadaran itu tertutup. Seperti cahaya yang dibungkus oleh lapisan demi lapisan sehingga semakin samar terlihat. Bayi yang lahir masih membawa sisa cahaya itu. Wajahnya polos, senyumnya jernih, matanya bening. Tidak ada kebencian, tidak ada ambisi, hanya ada kehidupan yang murni. Tetapi begitu manusia mulai belajar bahasa, mulai mengenal nama, mulai membedakan ini aku dan itu bukan aku, kesadaran suci perlahan ditutupi oleh identitas. Dari sinilah perjalanan dimulai, dari kesadaran yang luas tanpa batas, menjadi kesadaran yang sempit terikat pada tubuh, pikiran, dan dunia. Bayangkan, seekor burung yang sejak awal diciptakan untuk terbang tinggi di langit, tiba-tiba ditempatkan dalam sangkar yang sempit. Burung itu tetap hidup, tetap bernapas, tetap bergerak, tetapi tidak lagi bebas seperti asalnya. Demikianlah ruh manusia. Kesadaran yang dulu luas dan merdeka kini harus belajar melalui tubuh yang terbatas, melalui mata yang hanya melihat sebagian, melalui telinga yang hanya mendengar sebagian, dan melalui akal yang seringkali keliru menafsirkan kebenaran. Namun keterbatasan ini bukan tanpa tujuan. Justru disinilah rahasia perjalanan manusia. Karena hanya dengan mengalami keterbatasan, manusia dapat merindukan keluasan kembali. Hanya dengan merasakan terpisah, manusia dapat mencari jalan untuk kembali menyatu. Awal mula kesadaran adalah ingatan akan asal-usul. Walaupun kini terlupakan, jejak itu masih tersimpan di dalam hati terdalam. Kadang ia muncul dalam bentuk kerinduan yang tak jelas arahnya. Kadang ia muncul dalam bisikan halus saat diam dan sendiri. Kadang ia muncul dalam doa, dalam tangisan, dalam rasa hampa yang tidak bisa dijelaskan. Itu semua adalah panggilan dari asal. Seperti lautan yang selalu merindukan hujan untuk kembali mengalirkan air ke samudra, demikianlah hati manusia. Selalu ada tarikan halus untuk kembali. Kesadaran pertama itu tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup oleh kabut pengalaman dunia. Dan kabut, betapapun tebalnya suatu saat akan tersibak oleh cahaya. Maka awal mula kesadaran sesungguhnya adalah panggilan untuk pulang. Sebuah perjanjian kuno yang masih bergetar hingga hari ini di dalam diri setiap manusia. Perjalanan panjang hidup bukanlah perjalanan mencari sesuatu yang baru, melainkan perjalanan mengingat kembali apa yang pernah diketahui sejak awal. Setelah dilahirkan, manusia perlahan belajar mengenal dunia. Mata terbuka, telinga menangkap suara, lidah mulai mengecap rasa, tangan meraih, kaki melangkah. Indra menjadi jendela untuk memahami realitas, namun jendela ini terbatas. Apa yang terlihat seolah dianggap sebagai kebenaran mutlak, padahal sesungguhnya hanya sebagian kecil dari kenyataan yang luas. Di titik inilah, perlahan kesadaran murni yang dahulu pernah hadir mulai tertutup. Lupa merayap masuk, diam-diam menutupi cahaya asal. Manusia mulai sibuk dengan hal-hal lahiriah, belajar bahasa, mengenal benda, memberi nama pada segala sesuatu. Dari sinilah lahir konsep aku dan bukan aku. Ketika kesadaran tertutup oleh identitas, muncul sesuatu yang disebut ego. Ego adalah bayangan dari kesadaran sejati. Ia membuat merasa terpisah dari yang lain. Ia berkata, "Ini milikku, itu milikmu, ini kelompokku, itu kelompokmu." Dari sini lahir rasa ingin memiliki, rasa takut kehilangan, bahkan rasa cemas tanpa sebab. Ilusi dunia semakin kuat ketika manusia tumbuh.
Ada yang mengejar harta, ada yang mengejar kedudukan, ada yang mengejar pujian. Semua tampak nyata, seolah akan memberi kebahagiaan yang abadi. Namun, semakin dikejar, semakin terasa kosong. Karena sejatinya, tidak ada satupun yang kekal di dunia ini. Bayangkan seseorang berdiri di tepi pantai, berusaha menggenggam ombak yang datang. Ombak itu indah, gemuruhnya menenangkan, buihnya mempesona. Namun ketika tangan mencoba meraihnya, ombak itu mengalir begitu saja, hilang dalam genggaman. Begitulah dunia, selalu bergerak, selalu berubah, tak pernah bisa dimiliki sepenuhnya. Dalam keadaan lupa, manusia sering merasa seolah dunia ini tujuan akhir. Padahal dunia hanyalah persinggahan, seperti seorang musafir yang singgah di bawah pohon rindang untuk berteduh sebentar, lalu melanjutkan perjalanan menuju kampung halaman. Sayangnya banyak yang lupa bahwa persinggahan bukanlah rumah. Rumi pernah mengingatkan, janganlah terperangkap dalam apa yang sementara, karena jiwa tidak diciptakan untuk berhenti di sini. Ia diciptakan untuk terbang melampaui langit. Kata-kata ini seperti tamparan halus, membangunkan dari mimpi panjang. Lupa dan ilusi membuat manusia seolah terpisah dari sumber. Padahal yang terpisah hanyalah kesadarannya, bukan hakikat dirinya. Ruh tetap sama, tetap suci, tetap terhubung dengan asal. Hanya saja tabir dunia menutupi pandangan hati. Namun justru dalam lupa itu ada rahasia. Karena tanpa lupa, tidak akan ada pencarian. Tanpa terjebak dalam ilusi, tidak akan ada kerinduan untuk membebaskan diri. Seperti malam yang gelap membuat bintang terlihat, demikian pula lupa membuat cahaya kesadaran kelak. Lebih berharga ketika ditemukan kembali. Perjalanan jatuh ke dalam ego dan dunia bukanlah kesalahan, melainkan bagian dari rencana. Sebab dari keterpisahan itulah lahir kerinduan, dari keterasingan itulah lahir doa, dari kehampaan itulah lahir pencarian, dan pencarian itulah yang akan mengantarkan kembali pada asal, kesadaran sejati. Di balik hiruk-pikuk kehidupan, ada ruang sunyi yang tidak pernah mati. Ruang itu begitu dalam, kadang samar, kadang hadir sebagai bisikan halus di dalam hati. Ia berwujud kerinduan, kerinduan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tidak bisa dihapus dengan harta, tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Kerinduan itu adalah panggilan pulang, panggilan dari asal, panggilan dari sang sumber. Ketika manusia mengalami kegagalan, hati seringkali berbisik, ada sesuatu yang lebih dari ini. Ketika harta sudah dikumpulkan, pujian sudah diterima, kekuasaan sudah digenggam, tetap ada kehampaan yang tak terisi. Kehampaan itu bukanlah kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwa sedang rindu. Rindu pada sesuatu yang dulu pernah dikenali, tapi kini terlupakan. Pernahkah diam sejenak di tengah malam yang hening, lalu merasa ada sesuatu yang memanggil dari dalam? Atau pernahkah berdiri di hadapan langit luas, lalu tersadar betapa kecilnya diri ini dan betapa besar sesuatu yang menaungi? Itulah pintu kerinduan. Rumi berkata, kerinduan adalah lilin yang menyalakan hati. Tanpa kerinduan, hati hanyalah ruang kosong yang gelap. Kerinduan adalah api yang membakar tabir dunia. Ia membuat manusia bertanya, siapa sebenarnya diri ini? Untuk apa hidup ini? Kemana akhirnya perjalanan ini? Pencarian pun dimulai. Ada yang mencari lewat pengetahuan, membaca kitab, menelusuri ajaran para bijak. Ada yang mencari lewat perjalanan batin, duduk dalam diam, mendengarkan suara hati. Ada pula yang mencari lewat pengalaman hidup, melalui luka, kehilangan, dan penderitaan. Semua jalan itu pada hakikatnya adalah jembatan menuju kesadaran kembali.
Namun jalan pulang tidak pernah mudah. Ada ego yang menolak, ada nafsu yang berontak, ada ilusi yang menipu. Seperti seorang musafir yang ingin pulang, tetapi jalannya penuh kabut, penuh rintangan, penuh godaan, untuk singgah terlalu lama di persinggahan. Tetapi kerinduan sejati tidak bisa dihentikan. Ia seperti air yang selalu mencari jalan menuju lautan. Ia akan terus mengalir, meskipun dihalangi batu, meskipun dibelokkan tanah, ia tetap mencari jalan untuk bertemu kembali dengan samudra asalnya. Kerinduan inilah yang membuat doa mengalir. Kerinduan inilah yang membuat manusia menundukkan kepala, menangis tanpa sebab, mencari makna di balik setiap peristiwa. Kerinduan inilah yang pada akhirnya membuka pintu kesadaran. Dan ketika pencarian itu mulai menemukan arah, hati menjadi lebih tenang. Dunia masih ada, masalah masih ada, luka masih ada, tetapi hati tahu bahwa semua hanyalah jalan, bukan tujuan. Tujuan sejati adalah pulang. Pulang pada asal, pulang pada cahaya, pulang pada kesadaran yang pernah diikrarkan sejak awal. Ketika kerinduan semakin kuat, hati mulai membuka jalan. Langkah yang tadinya terikat pada dunia, perlahan diarahkan ke dalam. Dunia tetap ada, kehidupan tetap berjalan, tetapi arah pandang mulai berubah. Dari luar menuju dalam, dari yang terlihat menuju yang tersembunyi. Perjalanan kembali bukanlah perjalanan yang bisa ditempuh dengan kaki, melainkan dengan hati. Bukan dengan berlari, melainkan dengan berhenti. Bukan dengan menambah, melainkan dengan melepaskan. Kesadaran lahiriah mengajarkan cara mengenal dunia, nama, bentuk, perbedaan kepemilikan, tetapi kesadaran batin mengajarkan cara mengenal hakikat, kesatuan, keheningan, kehadiran. Inilah pintu menuju kesadaran. Zikir menjadi kunci. Bukan sekadar lafaz di bibir, tetapi kesadaran penuh akan sang kehadiran. Setiap detak jantung, setiap tarikan napas menjadi pengingat bahwa ada yang lebih besar yang selalu dekat. Tafakur menjadi jalan. Duduk dalam diam, menyelam ke dalam batin, melihat bahwa di balik pikiran yang gaduh ada samudra hening yang tak pernah terusik. Jalan kembali ini seringkali penuh ujian. Ego tidak mudah menyerah, nafsu tidak mudah padam. Kadang muncul rasa ingin kembali pada kenyamanan semu dunia. Kadang muncul rasa takut kehilangan identitas. Tetapi siapa yang sabar dan terus berjalan, perlahan akan melihat cahaya di balik kabut. Bayangkan matahari yang tertutup awan tebal. Sekilas tampak seolah hari mendung, gelap tanpa cahaya. Namun matahari tidak pernah hilang. Ia tetap bersinar, hanya saja tertutup tabir. Begitu pula kesadaran. Ia tidak pernah pergi. Ia selalu ada, menunggu untuk disingkap. Rumi berkata, "Apa yang engkau cari sesungguhnya juga sedang mencari dirimu." Kata-kata ini menjadi penuntun. Karena jalan kembali bukanlah perjalanan menemukan sesuatu yang baru, melainkan perjalanan membuka apa yang sudah ada sejak awal. Ketika hati mulai kembali, rasa damai tumbuh. Dunia tetap bergerak dengan segala masalahnya, tetapi batin menjadi saksi, bukan lagi korban. Hidup tidak lagi sekadar reaksi, melainkan penyaksian. Inilah tanda bahwa kesadaran lahiriah mulai bertransformasi menjadi kesadaran batin. Dan dalam kesadaran itu, kehidupan berubah. Bukan dunia yang berubah, tetapi cara melihatnya yang berbeda. Apa yang dulu tampak berat, kini menjadi pelajaran. Apa yang dulu tampak kehilangan, kini menjadi jalan pulang. Apa yang dulu tampak terpisah, kini terasa menyatu. Perjalanan pulang sesungguhnya adalah perjalanan mengenali siapa diri ini.
dari kesadaran terbatas menuju kesadaran tanpa batas, dari melihat dengan mata menuju menyaksikan dengan hati, dari lupa menuju ingat kembali. Akhir dari setiap perjalanan selalu kembali ke asal. Begitu pula manusia. Dari kesadaran awal yang suci, turun ke dunia dengan segala keterbatasannya, jatuh dalam lupa dan ilusi, lalu perlahan dipanggil kembali oleh kerinduan yang dalam. Pada akhirnya, semua akan pulang. Pulang bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan menemukan makna sejati di balik dunia. Pulang bukan berarti berpisah dari kehidupan, melainkan hadir sepenuhnya di dalam kehidupan dengan hati yang menyatu pada Sang Sumber. Dalam pulang tidak ada lagi rasa terpisah, tidak ada lagi kebencian, iri atau dendam. Yang ada hanyalah keheningan yang damai, cinta yang luas, dan penyaksian yang jernih. Inilah kesadaran, keadaan di mana hidup tidak lagi dipandang sebagai kumpulan peristiwa acak, melainkan sebagai tarian ilahi yang mengajak kembali. Bayangkan sebuah lingkaran. Dari titik awal, perjalanan bergerak jauh berliku melewati banyak jalan hingga akhirnya kembali pada titik yang sama. Demikianlah manusia. Perjalanan panjang hanyalah untuk kembali menyadari apa yang sejak awal sudah ada, kesadaran sejati. Rumi berkata, "Engkau bukanlah setetes air di dalam lautan, melainkan seluruh lautan yang tertampung dalam setetes air." Kata-kata ini adalah pengingat. Pulang bukan menuju sesuatu di luar, melainkan menuju ke dalam, pada hakikat yang sudah ada dalam diri sejak awal. Maka marilah jadikan kerinduan sebagai doa. Jadikan kerinduan sebagai cahaya yang menuntun jalan, dan biarkan kerinduan itu mengalir menjadi satu kalimat sederhana, "Aku rindu pulang." Dan silahkan tulis di kolom komentar, "Aku rindu pulang." Dengan menuliskannya, biarkan hati ikut bersaksi bahwa kerinduan untuk pulang adalah doa yang selalu hidup. Hidup hanyalah sebentar. Dunia hanyalah persinggahan. Yang abadi adalah kesadaran. Maka jangan biarkan diri tertidur dalam ilusi, sementara hati selalu dipanggil untuk kembali. Pada akhirnya, tidak ada perjalanan yang lebih indah selain perjalanan pulang. Pulang ke dalam diri, pulang ke cahaya, pulang pada kesadaran sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.